Anime Tokyo Revengers season yang ketiga, episode yang kelima, dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana, tepat setelah Hanagaki Takemichi dan juga Inui Seisu sudah sadar dari pingsannya, maka pada momen yang sama itu, Takemichi pun seketika langsung menggendong tubuh dari Inui Seisu dengan niat untuk membawanya pulang dan juga menyelamatkannya. Namun di tengah perjalanan, Inui yang saat itu kebetulan sudah sadar, akhirnya seketika langsung berkata kepada Takemichi, "Takemichi, maafkanlah diriku karena tidak bisa melindungimu dan juga melindungi Koko." Hingga pada akhirnya, Mucho pun mampu membuat Koko menjadi terpaksa untuk bisa masuk ke dalam Tenjiku. Mendengar semua ucapan dari Inui itu, Takemichi pun seketika langsung meresponnya. "Sudahlah, kau tidak perlu khawatir. Karena kenyataannya, Tenjiku tidak akan pernah ada niat untuk bisa memburu Hajime Kokonoi. Mengingat tujuan utama dari Tenjiku merekrut dirinya adalah untuk bisa kembali membuat sebuah kelompok berandalan baru sekaligus nomor 1 di seluruh Jepang. Oleh karena itu, aku pun saat ini sudah berniat untuk bisa kembali merebut Koko dari mereka semua. Jadi sampai saatnya itu tiba, maka bersabarlah dan percayakan semuanya kepadaku." Menyaksikan jawaban yang diucapkan oleh Takemichi itu, Inui pun seketika langsung menjadi tersenyum. Sampai pada panel berikutnya, dia pun segera meminta Takemichi untuk bisa segera membawanya ke tempat persembunyian mereka. Nah, mulai dari sinilah sebuah dialog super panjang yang dilakukan oleh Takemichi dan juga Inui Seisu akhirnya seketika langsung terjadi. Di mana pada momen ini, Inui pun sambil menangis dan juga bersujud di hadapan Takemichi, akhirnya mulai berkata kepada dirinya, "Takemichi, mulai dari detik ini, aku akan mendedikasikan semua hidupku kepadamu. Jadi, tolong teruskan tekad dari Game Black Dragons ini, dan tolong jadilah presiden yang selanjutnya dari Game Black Dragons generasi yang ke-11. Selain itu, tolong bantu aku untuk bisa menyelamatkan Hajime Kokonoi. Mengingat saat ini hanya dirimu sajalah satu-satunya orang yang peduli kepada kami, dan hanya dirimu sajalah satu-satunya orang yang mampu melakukan semua hal itu." Nah, setelah beberapa hari berlalu, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada Sano Manjiro. Di mana pada malam ini, atau tepatnya ketika Thomas sedang mengadakan rapat yang keduanya sebelum pertempuran terakhir melawan geng Tenjiku dimulai. Maka di saat yang bersamaan, Takemichi yang itu nampak sangat bersemangat akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Maiki. "Maiki, di dalam pertempuran terakhir kita, kami divisi pertama Toman memiliki sebuah tujuan baru yang harus kami selesaikan. Yaitu, kami akan menyelamatkan Hajime Kokonoi dan juga membawanya pulang kembali ke dalam geng Toman generasi pertama." Mendengar semua ucapan dari Takemichi itu, Maiki pun seketika langsung setuju. Serta pada panel berikutnya, Maiki pun dengan penuh ketenangan, akhirnya kembali bertanya lagi kepada Inui Seisu. "Inui, apakah kau memiliki informasi kapan geng Tenjiku akan menyerang kota Tokyo lagi?" Di momen inilah, Inui pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung menjawabnya. "Tenjiku akan memulai penyerangan mereka pada tanggal 22 Februari atau pada besok malam. Tanggal tersebut dipilih oleh Izana Kurokawa berdasarkan satu buah alasan yang sangat sederhana. Yaitu, tanggal 22 Februari adalah hari ulang tahun dari Shinichiro Sano. Jadi, karena Izana sangat dekat dengan Shinichiro Sano, maka tentu saja besok adalah hari yang sangat spesial bagi dirinya." Menyaksikan dan mendengar semua jawaban yang diucapkan oleh Inui tersebut, Maiki pun tanpa menunggu lama lagi, akhirnya seketika langsung meresponnya. "Hah, jadi besok ya? Baiklah, kalau begitu kita pun akan bersiap-siap. Jadi, aku akan membubarkan rapat ini dan sampai bertemu lagi di medan tempur." Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi dari sudut pandang Tenjiku. Di mana pada momen ini, atau tepatnya 1 hari sebelum pertempuran mereka dimulai, maka pada kesempatan yang sama itu, Kakucho pun seketika langsung datang untuk menghampiri Izana Kurokawa sambil berkata seperti ini kepada dirinya. "Woi, Izana, aku sama sekali tidak setuju dengan pertempuran kita melawan Toman. Lagi pula, saat ini sama sekali tidak ada alasan bagi kita untuk bisa bekerja sama dengan kedua orang itu, atau dalam tanda kurung Kisaki dan juga Sujihanma. Oleh karena itu, maka aku sarankan kita membatalkan pertarungan ini. Apalagi, Maiki adalah saudaramu sendiri. Jadi, jika kau tetap bertarung dengan dirinya, maka apakah tujuanmu yang sebenarnya?" Sayangnya di momen ini, Izana sudah berhasil terpengaruh sepenuhnya oleh Kisaki Teta. Sehingga, Izana yang saat itu sudah larut di dalam kebenciannya, akhirnya seketika langsung menjawab semua ucapan dari Kakucho barusan. "Dengar, tujuanku melakukan pertarungan ini hanyalah ada satu, yaitu
aku akan membunuh Sano Manjiro dan juga menghancurkan Toman. Shin pun kini kembali berpindah. Setelah 1 hari berlalu, dan setelah waktu pertempuran melawan geng Tenjiku sudah tiba, maka semua anggota Toman yang sebelumnya sudah diminta untuk bersiap-siap, akhirnya seketika langsung datang dan juga seketika langsung berkumpul untuk melakukan persiapan mereka yang terakhir. Namun di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja sebuah hal yang sangatlah tidak mereka sangka, akhirnya malah terjadi di hadapan kita semua. Mengingat pada momen ini, Hakai pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung berkata kepada Maiki, "Maiki, aku memiliki sebuah kabar buruk yang harus aku sampaikan kepada kalian. Yaitu, ketika kami sedang di dalam perjalanan untuk bisa datang ke tempat pertemuan kita, maka Mitsuya pun tiba-tiba saja langsung diserang oleh kelompok bersenjata dari geng Tenjiku tepat pada bagian kepalanya. Sehingga Mitsuya pun kini malah menjadi terluka sangat parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Smiley pun mengalami sebuah hal yang sama juga. Karena kenyataannya, Smiley juga diserang menggunakan sebuah pipa besi pada bagian kepala belakangnya. Hingga pada akhirnya, Smiley pun seketika langsung tumbang dan juga terluka sangat parah, serta dia pun harus dilarikan menuju ke rumah sakit juga, menyusul Mitsuya Takashi. Dengan begini, maka secara tidak langsung, Toman kehilangan 3 orang kapten mereka. Pertama adalah Yashiro Mucho yang memutuskan untuk bisa berkhianat dan bergabung ke dalam geng Tenjiku. Kemudian, yang kedua adalah Mitsuya Takashi dan yang ketiga adalah Smiley itu sendiri. Oleh karena itu, aku pun sudah memutuskan untuk bisa membalaskan dendam dari mereka berdua dengan cara mengalahkan para anggota geng Tenjiku menggunakan tanganku sendiri. Mendengar semua informasi mengejutkan yang baru saja disampaikan oleh Hakai itu, Maiki pun seketika langsung nampak sangat emosi. Hingga pada momen berikutnya, dia pun segera memberi perintah kepada Hakai untuk tidak terlibat secara langsung di dalam pertempuran mereka melawan geng Yokohama Tenjiku. Mengingat, Maiki justru malah meminta Hakai untuk bisa menjaga Mitsuya dan juga menjaga Smiley. Supaya ketika nanti mereka berdua sudah sadar, mereka pun tidak memaksakan untuk bisa segera datang menuju ke dalam medan tempur. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang terakhir ini, Maiki yang saat itu nampak sangat percaya diri, akhirnya mulai mencoba untuk meyakinkan semua teman-temannya yang ada di dalam geng Toman dengan berkata seperti ini. Dengar, walaupun kali ini Toman pergi berperang tanpa membawa para kapten mereka, tapi kalian tidak perlu khawatir. Karena selama ada aku di sini, maka Toman pun tidak akan pernah kalah. Oleh karena itu, ayo kita segera berangkat dan ayo kita hancurkan geng Yokohama Tenjiku. Shin pun kini kembali berpindah. Di mana pada hari ini, tibalah tanggal 22 Februari tahun 2007. Tepat ketika waktu pertarungan penentuan antara geng Yokohama Tenjiku melawan geng Toman generasi pertama akan segera dimulai pada malam hari nanti. Tapi sebelum waktu itu tiba, maka pada siang hari ini nampak kemunculan dari Takemichi dan juga Inoue Seisu yang kebetulan pada saat itu sedang berkunjung menuju ke makam dari Shinichiro Sano. Dengan niat untuk memperkenalkan Takemichi bahwa disinilah tempat peristirahatan terakhir dari sang legenda berandalan terkuat di dalam dunia berandalan. Melihat semua hal itu di depan matanya, Takemichi pun seketika langsung membukukan badannya lalu berkata seperti ini kepada Shinichiro Sano. Aku akan membuat geng Black Dragons generasi ke-11 menjadi sebuah geng baru yang tidak akan pernah membuat malu dan juga mengecewakan para pendirinya. Nah, tepat setelah Takemichi selesai mengucapkan semua kalimat itu, maka pada panel berikutnya, muncullah satu orang sosok yang sangatlah tidak asing tepat di hadapan mereka berdua. Orang itu tidak lain dan juga tidak bukan adalah Izana Kurokawa. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Inoue pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada momen yang sama ini, dia pun seketika langsung menarik tubuh dari Izana Kurokawa sambil berteriak kepadanya. Woi, sialan! Apa yang kau rencanakan kepada Koko? Dan kenapa kau malah menculiknya dengan paksa? Mendengar pertanyaan tersebut dari Inoue, Izana pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung menjawabnya. Dengar, aku sama sekali tidak ada niat untuk bertarung melawan kalian berdua. Karena sejatinya, tujuanku untuk mendapatkan Kokonoi saat ini sudah tercapai. Lagi pula, maksudku datang ke tempat ini adalah untuk berdoa di makam dari kakakku. Jadi, cepat lepaskanlah aku dan biarkan aku mengunjungi makam dari Shinichiro Sano. Nah, beruntungnya di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja dari arah yang berlawanan terdengar suara teriakan yang sangat lantang dari Sano Manjiro, yang kebetulan
kebetulan saat itu ikut datang juga ke makam Shinichiro Sano dengan didamping oleh Emma. "Woi, Inui, lepaskan saja dia dan biarkan aku yang menghadapinya." Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, Maiki pun juga langsung berpesan kepada Takemichi dengan berkata seperti ini. "Takemichi, tolong jaga Emma dan bawa dia pergi dari tempat ini." Mendengar semua itu di depan mata mereka, Inui dan juga Takemichi seketika langsung setuju. Hingga pada akhirnya, mereka pun segera pergi membawa Emma untuk menjauhi lokasi tersebut. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sangatlah tidak kita sangka terjadi dari sudut pandang lain. Karena pada lokasi yang berbeda, nampak kemunculan dari Kisaki Tetot dan juga Sujianma yang kebetulan pada saat itu sedang bersiap-siap untuk melakukan serangan dadakannya menuju ke arah Emma Sano. Di mana pada momen ini, Hanma yang terlihat cukup terkejut dengan keputusan dari Kisaki tersebut akhirnya langsung bertanya kepada dirinya. "Kisaki, ini tidaklah seperti dirimu. Kenapa kau malah memutuskan untuk melakukan tindakan kotor seperti ini secara langsung? Mengingat biasanya kau selalu memanfaatkan orang lain untuk bisa menyelesaikan semua rencanamu." Mendengar pertanyaan itu dari Sujianma, Kisaki pun segera menjawabnya. "Ya, kau benar. Tapi khusus untuk kali ini, aku tidak akan mempercayakan semua rencana ini kepada orang lain. Karena rencanaku selalu gagal ketika aku tidak melakukannya sendirian." Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi dari sisi Takemichi. Di mana pada momen ini, Takemichi pun sempat berhenti sebentar sambil mencoba mengingat lagi mengenai apa saja yang terjadi sebelumnya ketika dirinya berada di masa depan. Bahkan, Takemichi masih terlihat kebingungan, akhirnya langsung bertanya kepada dirinya sendiri. "Hah? Tunggu dulu. Kenapa di masa depan Maiki berkata kepadaku bahwa dirinya sangatlah merasa kesepian? Apa jangan-jangan Emma tidak ada di masa depan? Atau apa jangan-jangan Emma juga sudah terbunuh di masa depan? Sehingga Maiki pun bisa berubah menjadi jahat?" Namun sayangnya, belum sempat Takemichi mampu menemukan sebuah jawaban dari semua pertanyaannya itu. Maka di saat yang bersamaan, Kisaki dan juga Hanma yang saat itu sedang melaju dalam kecepatan penuh menggunakan sepeda motornya, akhirnya tanpa pikir panjang, seketika langsung menghantam bagian kepala belakang dari Emma Sano menggunakan tongkat besinya yang diayunkan oleh Kisaki Tetot. Sampai pada akhirnya membuat tubuh dari Emma Sano seketika langsung terpental dengan sangat jauh hingga tidak mampu bangkit kembali. Menyaksikan semua kejadian tersebut di depan matanya, Takemichi pun menjadi sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa di tengah ketegangan ini, Tenjiku memutuskan untuk melakukan serangan dadakan mereka yang ditujukan kepada Emma Sano bukan kepada Maiki. Oleh karena itu, Takemichi pun dengan cepat seketika langsung berlari menuju ke arah Emma Sano dengan niat untuk menolongnya dan juga menyelamatkannya. Nah, hal yang serupa pun terjadi juga dari sudut pandang Maiki. Di mana pada momen ini, Maiki yang saat itu sedang berdebat dengan Izana Kurokawa akhirnya seketika langsung meninggalkan Izana sendirian dan berlari menuju ke arah Emma Sano. Tidak hanya itu, karena tepat setelah dirinya sudah sampai, maka Maiki pun langsung bertanya kepada Takemichi mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama dirinya tidak ada. Mendengar pertanyaan itu dari Maiki, Takemichi pun segera meresponnya. "Maiki, Emma baru saja diserang menggunakan tongkat besi dalam kecepatan penuh oleh pengendara motor. Dan orang itu adalah Kisaki Tetot." Mendengar penjelasan tersebut dari Takemichi, maka tanpa menunggu lama, Maiki pun langsung meminta Takemichi untuk mengangkat tubuh dari Emma Sano dan menaruhnya di punggung dari Maiki. Karena Maiki ingin membawa Emma ke rumah sakit sebelum semuanya terlambat. Nah, di tengah perjalanan tersebut, Emma yang saat itu sudah berada di ambang kematiannya, akhirnya seketika langsung berkata seperti ini kepada Maiki sebelum mengembuskan nafas yang terakhirnya. "Maiki, andai saja aku tidak bisa selamat dan aku tidak bisa bertemu dengan Draken lagi, maka tolong sampaikan hal ini kepadanya. Yaitu, Kenchan, aku sangat mencintaimu." Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Emma yang saat ini sedang menangis kembali melanjutkan semua perkataannya tersebut menuju kepada Takemichi. "Takemichi, tolong jagalah Maiki." Walaupun pada awalnya, Maiki dan juga Takemichi sempat tersenyum karena melihat Emma yang masih mampu menjaga kesadarannya. Namun pada halaman berikutnya, tiba-tiba saja tubuh dari Emma Sano seketika langsung berubah menjadi dingin dan juga pegangan tangannya yang ada di tubuh Maiki seketika langsung terjatuh. Yang artinya, Emma saat ini sudah mati secara permanen sebelum mereka bisa tiba di rumah sakit.
Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Mikey pun segera berkata seperti ini kepada Emma. Emma, kenapa tubuhmu terasa sangat dingin? Dengar Emma, suatu hari aku pernah bermimpi bahwa di masa depan nanti, kau dan juga Draken bisa hidup bahagia dengan dikaruniai satu orang anak. Tidak hanya itu, karena kau pun juga akan memiliki rumahmu sendiri, di mana hampir setiap malam, kami selalu datang berkunjung ke rumahmu demi bisa bertemu dengan kalian. Jadi, ayo cepatlah bangun dan mari wujudkan semua mimpi itu. Melihat dan menyaksikan respon yang dikeluarkan oleh Mikey tersebut, maka tanpa pikir panjang, Takemichi yang saat itu sudah tidak sanggup menahan kesedihannya lagi, akhirnya seketika langsung berkata seperti ini kepada Mikey. Mikey, Emma sudah mati secara permanen. Nah, setelah semua potongan cerita yang mengharukan di atas, maka pada momen selanjutnya, Shin pun seketika langsung berpindah menuju kepada potongan cerita flashback sebelum penyerangan kepada Masano terjadi. Di mana pada momen ini, nampak sebuah interaksi singkat yang dilakukan oleh Kisaki Tetot dan juga Izana Kurokawa. Sederhananya, Izana yang kebetulan pada saat itu baru tiba, akhirnya seketika langsung berkata kepada Kisaki Teta, Kisaki, aku sudah menyiapkan penggantimu. Jadi, polisi tidak akan pernah bisa menangkapmu karena sudah ada orang lain lagi yang nantinya akan mereka tangkap. Mendengar semua ucapan dari Izana tersebut, maka tanpa pikir panjang, Kisaki pun seketika langsung menceritakan mengenai semua alasannya kenapa Kisaki ingin membunuh Masano dan kenapa Kisaki membutuhkan Mikey. Intinya, untuk bisa menjadi geng nomor 1 di seluruh Jepang, maka Tenjiku membutuhkan sosok dari Mikey untuk dapat menjadi pemimpinnya. Mengingat Mikey memiliki kekuatan besar dan juga pengaruh yang besar di dalam dunia berandalan. Jadi berdasarkan hal itu, maka Mikey tidak boleh berada di dalam geng Toman yang sekarang. Mengingat semua anggota Toman yang ada saat ini, semuanya berhasil memberikan pengaruh yang cukup buruk kepada perkembangan dari Mikey. Sehingga Mikey pun menjadi kehilangan potensi besarnya untuk bisa menjadi raja kriminal nomor 1 di seluruh Jepang. Itulah alasanku ingin membunuh Emma. Karena dengan matinya Emma, maka secara tidak langsung, mental dan juga perasaan dari Mikey menjadi tidak terkendali. Di mana pada kondisi seperti itu, maka aku pun bisa masuk dengan mudah untuk mempengaruhi dirinya. Menyaksikan respon yang dikeluarkan oleh Kisaki Teta tersebut, Izana pun seketika langsung memotongnya dan juga langsung bertanya kepadanya. Haha, jadi itu ya alasanmu ingin membunuh Masano. Tapi terlepas semua penjelasanmu di atas, aku pun masih mempunyai satu buah pertanyaan lagi yang sampai saat ini membuatku menjadi sangat penasaran. Yaitu, kenapa kau rela mengotori tanganmu sendiri? Padahal untuk membunuh Masano, kau pun bisa dengan mudah meminta orang lain untuk dapat melakukan hal itu. Namun, bukannya menjawab pertanyaan dari Izana tersebut, Kisaki pun pada panel ini justru malah bertanya balik kepada Izana. Kenapa Izana sama sekali tidak marah ketika dirinya tahu bahwa Kisaki berniat untuk membunuh adik kandungnya sendiri? Mendengar pertanyaan itu dari Kisaki Tetot, maka tanpa pikir panjang, Izana pun seketika langsung menjawabnya. Dengar, selama 10 tahun kebelakang ini, aku terus hidup sendirian tanpa ada satupun anggota keluargaku yang mencoba mencariku, kecuali Shinichiro Sano. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sama sekali tidak peduli kepada nasib dari orang lain, kecuali Shinichiro Sano itu sendiri. Oleh karena itu, ketika nanti kau berhasil membunuh Emma, maka secara otomatis hati dari Mikey akan menjadi kosong. Jadi mulai dari detik ini, Toman adalah milikmu dan serahkan urusan mengenai Mikey kepada diriku saja. Wow, menarik banget ya. Itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian di dalam satu kesempatan yang sama ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.